Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru segenap pengurus dan anggota PGRI seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu jajaran pengurus Kemenkes yang ikut andil dalam acara. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kasih dan karunia-Nya saja, kita semua bisa dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Amin. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara Lomba Kebugaran Jasmani, Guru Limpik, dan Siswa Limpik dalam rangka Hari Ulang Tahun PGRI ke-76, Hari Guru Nasional, dan Hari Kesehatan Nasional 2021. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta yang telah menugaskan saya sebagai salah satu perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahaliel Rudi Kurniawan. Saya adalah seorang guru dari SMP Negeri 144 Jakarta. Malioboro, tempat jalan-jalan. Jangan lupa membeli bakwan. Alangkah senang bisa berkenalan, banyak saudara kita berkawan. Izinkan saya memperkenalkan diri lebih detail lagi. Nama saya Mahaliel Rudi Kurniawan, atau lebih mudah dipanggil Rudi. Saya guru PJOK di SMP Negeri 144 Jakarta. Saya dilahirkan di Surakarta 2 September 1994. Domisili saya saat ini tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Hobi saya berolahraga, terutama olahraga bola voli. Saya lulusan S1 di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Solo, yaitu UNS, singkatan dari Universitas 11 Maret. Saya lulus di tahun 2016. Setelah saya lulus, saya mengikuti program pemerintah yang bernama SM3T, atau Sarjana Mengajar di Daerah 3T, salah satu program dari Kemendikbud pada tahun 2016. Pengalaman saya mengajar yaitu pada tahun 2016 sampai 2017, saya mengajar di SMP Negeri Rafau, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada 2018, saya menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan di akhir 2018, saya lulus PPG. Pada tahun 2019, puji Tuhan, saya diterima mengabdi di Jakarta dan ditempatkan di SMP Negeri 144 Jakarta. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Pandemi COVID-19 mengharuskan peserta didik untuk belajar dari rumah secara online. Pembelajaran daring, pengawasan, dan komunikasi antara peserta didik dengan guru berkurang. Pembelajaran dengan daring ini kurang bisa berjalan maksimal, terutama dalam pembelajaran PJOK. Kegiatan pembelajaran yang harusnya titik diberatkan pada psikomotorik atau keterampilan dari peserta didik menjadi berkurang karena keterbatasan tatap muka. Keterampilan dalam pembelajaran hanya sebatas menjadi syarat dalam mendapatkan nilai saja, tanpa ada tujuan yang lebih. Dengan jarang melakukan aktivitas olahraga, bisa mengakibatkan kebugaran jasmani peserta didik akan menurun, karena kurang bergerak, terutama aktivitas olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman terbaik saya bersama siswa saya dalam menjaga kebugaran jasmani dan mengukur kebugaran jasmani dengan salah satu aplikasi yang dibuat oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu melalui aplikasi Sidgar. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang sangat baik untuk stimulus peserta didik untuk bisa melakukan aktivitas olahraga. Memiliki berbagai fitur dari menghitung IMT secara otomatis, dapat digunakan sebagai screening diri dengan pengisian parki, dan dapat mengukur tingkat kebugaran seseorang, serta memberikan rekomendasi aktivitas olahraga apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Pertama kali saya mengenal aplikasi ini, yaitu pada saat mengikuti pelatihan guru PJOK yang diadakan oleh PB PGRI DKI Jakarta pada bulan September 2021. Kesan pertama saya,
Melihat aplikasi ini cukup interesting, dikarenakan praktis dan efisien untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang, terutama di masa pandemi ini. Olahraga secara mandiri dan rutin sangat dianjurkan. Sipgar adalah salah satu alternatif stimulus kita untuk berolahraga. Pada aplikasi ini juga ada fitur untuk mengukur MT secara otomatis sebagai sarana screening tentang antropometri tubuh. Kebugaran jasmani dan prestasi belajar peserta didik SMP Negeri 144 Jakarta merupakan tindakan olah karsa yang saya terapkan di instansi sekolah saya, yaitu SMP Negeri 144 Jakarta, sebagai karya yang saya ajukan untuk mengikuti Lomba Guru Olimpik pada tahun 2021. Tujuan dari mengukur kebugaran jasmani pada peserta didik, menurut Presiden Joko Widodo dalam arahan Haornas pada tanggal 9 September 2020, pada poin keempat dan keenam, yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru melalui pembangunan pusat latihan berbasis sains, pembangunan manajemen baru, dan pemanfaatan sistem informasi dan big data, big analysis untuk identifikasi calon atlet berbakat berkualitas. Dan poin yang keenam, olahraga sebagai instrumen penting pendidikan karakter, memperkokoh jiwa patriotisme dan nasionalisme, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Sedangkan menurut pendapat saya sendiri, tidak jauh beda dari pendapat Bapak Presiden Joko Widodo, mengukur kebugaran jasmani untuk mengupayakan kesehatan yang memanfaatkan aktivitas fisik, latihan fisik, dan atau olahraga sesuai kaidah kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, yang merupakan upaya dasar dalam peningkatan prestasi belajar peserta. Adapun jadwal kegiatan yang telah saya susun untuk dilakukan berbagai kegiatan dan aktivitas olahraga peserta didik demi menjaga kebugaran jasmani adalah sebagai berikut. Kegiatan saya mulai pada tanggal 27 Oktober hingga 4 November 2021. Jumlah peserta didik yang melakukan tes pengukuran adalah 75 peserta didik, terdiri dari 25 siswa laki-laki dan 52 siswi perempuan. Setelah kegiatan sosialisasi yang saya adakan pada tanggal 29 Oktober 2021, peserta didik mulai mendaftarkan akun Sipgarnya dan memasukkan identitas diri dan melengkapi data diri. Adapun data IMT atau indeks massa tubuh peserta didik akan muncul secara otomatis saat peserta didik memasukkan tinggi badan dan berat badan. Yang menjadi norma pengukuran adalah indeks IMT yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan membagi kriteria menjadi 3, yaitu kurus, normal, dan gemuk, atau kita lebih mengenalnya dengan kalimat obesitas. Dengan kriteria angka sebagai berikut. Kurus, IMT indeksnya 18,4 ke bawah. Untuk normal, di antara 18,5 sampai 25,0. Masuk dalam indeks obesitas, lebih dari 25,1. Saya akan mengklasifikasikannya ke dalam 6 kategori yang lebih detail lagi, yaitu kurus sekali atau kekurangan berat badan tingkat berat, kurus atau kekurangan badan berat, normal atau berat badan ideal, obesitas ringan atau kelebihan berat badan tingkat ringan, dan obesitas berat atau kelebihan berat badan. Dari hasil rekapitulasi dari ke-75 peserta didik SMP Negeri 144 Jakarta, dapat ditampilkan sebagai berikut. Kurus sekali ada 16 peserta didik atau dalam persentase mencapai 21,33%, kategori kurus 21 peserta didik atau dalam persentase sekitar 28%. Kategori normal atau berat badan ideal masuk 28 peserta didik atau dalam persentase sebesar 37,33%. Termasuk dalam kategori obesitas ringan, 6 peserta didik atau dalam persentase 8%, dan masuk dalam kategori obesitas berat sebanyak 4 peserta didik atau sebesar 5,33%. Pengukuran pertama menggunakan aplikasi Sipgar dilakukan peserta didik SMP Negeri 144 sebanyak 75 peserta didik dan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 pada hari Jumat dengan waktu yang fleksibel menyesuaikan dengan waktu senggang peserta didik.
Hasil pelaksanaan kegiatan berupa foto hasil kebugaran jasmani melalui aplikasi Sipgar, beserta foto selfie setelah melakukan tes pengukuran. Peserta didik lalu mendokumentasikannya membuat foto kolase sebagai bukti laporan untuk diserahkan kepada guru. Berikut tampilan foto laporan dari peserta didik SMP Negeri 144. Rekapitulasi hasil pretest menggunakan aplikasi Sipgar peserta didik yang dilaksanakan pada Jumat 29 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Masuk dalam kategori baik sekali ada 6 peserta didik, masuk dalam kategori baik 3 peserta didik, kategori cukup 4 peserta didik, kategori kurang 2 peserta didik, kategori kurang sekali 60 peserta didik atau lebih dari 80%. Dari data di atas, 17,33% yang sudah memiliki kebugaran yang cukup baik. Sedangkan masih ada 82,67 masuk dalam kategori di bawah cukup. Maka kebugaran jasmani peserta didik SMP Negeri 144 mayoritas masih perlu ditingkatkan. Saya mengajak peserta didik untuk melakukan treatment atau tindakan olahraga, serta mengajak peserta didik untuk melakukan aktivitas olahraga secara mandiri, dan memberikan mereka penugasan untuk didokumentasikan berupa foto. Dengan begitu, peserta didik akan terstimulus untuk melakukan olahraga secara mandiri. Kegiatan aktivitas kebugaran yang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pada pukul 7.00 sampai 9.00, yaitu berupa treatment workout bersama secara daring menggunakan Zoom. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut. Yo, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengok ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti arah. 1, 2, 3, 4. Pada hari Minggu 31 Oktober 2021, saya mengajak peserta didik untuk berolahraga secara mandiri, dan saya meminta untuk dilaporkan secara foto sebagai bukti fisik peserta didik telah melaksanakan aktivitas olahraga. Olahraga yang dilakukan bebas, disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Ini merupakan kegiatan aktivitas olahraga mandiri oleh peserta didik. Kita simak dokumentasinya. Kegiatan aktivitas kebugaran yang kedua atau treatment yang kedua dilaksanakan pada hari Senin 1 November 2021 pada pukul 15.00, yaitu berupa treatment senam yang dilakukan secara virtual melalui Zoom. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut. Yuk, gerakan yang kedua, tangannya di depan dada. Terus dikombinasikan dengan mendayung. Pada hari Selasa 2 November 2021, saya mengajak peserta didik untuk berolahraga secara mandiri lagi, dan saya meminta untuk dilaporkan secara foto sebagai bukti fisik peserta didik melaksanakan aktivitas olahraga. Olahraga yang dilakukan bebas, disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Ini merupakan contoh kegiatan aktivitas mandiri oleh peserta didik. Berikut dokumentasinya. Kegiatan aktivitas kebugaran jasmani yang ketiga dilaksanakan pada hari Rabu 3 November 2021 pada pukul 15.00, yaitu berupa treatment berupa workout bersama secara daring menggunakan Zoom yang saya pimpin
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut. Rekapitulasi hasil post-test menggunakan aplikasi SIPGAR peserta didik yang dilaksanakan pada Kamis 4 November 2021 adalah sebagai berikut. Baik sekali, 4 peserta didik. Baik, ada 5 peserta didik. Cukup, 9 peserta didik. Kurang, ada 16 peserta didik. Dan kurang sekali, ada 41 peserta didik. Dari data di atas, ada 24% peserta didik yang memiliki kebugaran cukup baik yang diukur menggunakan aplikasi SIPGAR. Ada sedikit kenaikan yang signifikan dari hasil pretest, yaitu sekitar 17,30% menjadi 24% atau mengalami kenaikan sebanyak 6,67% atau sejumlah 5 peserta didik. Maka, kebugaran jasmani peserta didik masih bisa ditingkatkan dengan aktivitas olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, serta pola makan bergizi dan berimbang. Dalam setiap kegiatan yang saya jalani bersama peserta didik, saya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Saya, selaku guru sebagai fasilitator, diharapkan bisa mendampingi peserta didik untuk berproses, untuk menumbuhkan semangat bersama peserta didik secara daring meskipun tidak bertatap muka secara langsung, kami selalu bersemangat. Dengan untuk mengobarkan semangat kami bersepakat untuk membuat salah satu jargon untuk SMP Negeri 144. Yaitu SMP Negeri 144 bugar berprestasi. Jargon digunakan untuk menumbuhkan semangat peserta didik dikala mereka mulai suntuk mengikuti kegiatan. Berikut ini merupakan cuplikan beberapa video yang dibuat oleh peserta didik SMP Negeri 144 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Fitri Utami dari kelas 98. Kali ini saya akan melakukan kegiatan olahraga yaitu menggunakan aplikasi SIPGAR. Oke, aku udah siapin aplikasi SIPGAR-nya sebelum aku melakukan tes. Kalian tinggal ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di aplikasi tersebut ya. Nah, di bagian tengah itu ada tanda plus, kalian pencet, lalu klik OK. Memulai kebugaran tes. Sebelum memulai kebugaran, kalian isi data tersebut dulu ya. Nah, kalau sudah mengisi data-data tersebut, kalian bisa langsung mengikuti tes kebugaran jasmani. Klik mulai dan jangan lupa untuk menyalakan GPS kalian. Nah, contohnya seperti ini kalau sudah memulai. Oke, kali ini aku udah selesai melakukan tes. Setelah aku melakukan tes, aku taruh di atas hasil tes aku dan aku Kebugaran jasmani. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sabrina dari SMPN 144 Jakarta. Saya akan mengukur kebugaran jasmani menggunakan aplikasi SIPGAR. Sebelum memulai, kita pemanasan terlebih dahulu. Dan nanti pada saat pelaksanaan tetap mematuhi prokes ya. Saya telah selesai melaksanakan pengukuran menggunakan aplikasi SIPGAR. Rutinlah untuk selalu menjaga dan mengukur kebugaran jasmani. Ingat, sehat itu berharga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugar berprestasi. Selamat pagi, halo
Pak Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jovita Kristika Riso dari kelas 71. Saya dari SMPN 144 Jakarta. Di video kali ini saya akan mengukur kebugaran jasmani menggunakan aplikasi SipGuard. Di video kali ini juga saya akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi SipGuard. Sebelum itu, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, sekarang saya sudah selesai melakukan pengukuran menggunakan aplikasi SipGuard. Dan ini hasilnya setelah melakukan pengukuran. Oh iya, buat kalian semua, ayo cobain ukur kebugaran jasmani kalian menggunakan aplikasi SipGuard. Seperti contoh yang saya lakukan tadi. Oke baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Bugar berprestasi. Dari rangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 10 hari ini, saya memberikan kuesioner atau angket kepada peserta didik, guna untuk mengetahui kesadaran peserta didik tentang kebugaran jasmani demi meningkatkan prestasi belajarnya. Survei angket diberikan kepada 75 peserta didik yang mengikuti kegiatan. Adapun angket terdiri dari 6 pernyataan. Dari hasil angket sebagai berikut. Pernyataan 1. Kebugaran jasmani sangat penting bagi peserta didik SMP Negeri 144 Jakarta. Ada 64 peserta didik menjawab sangat setuju, 11 peserta didik menjawab setuju. Kurang setuju tidak ada, dan tidak setuju tidak ada. Dengan berolahraga secara rutin, saya akan menjadi bugar. Ada 67 peserta didik menjawab sangat setuju. Ada 8 peserta didik menjawab setuju, kurang setuju tidak ada, tidak setuju tidak ada. Pernyataan yang ketiga, IMT sangat mempengaruhi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. 41 peserta didik sangat setuju, 21 peserta didik setuju, 7 peserta didik kurang setuju, dan ada 5 peserta didik tidak setuju. Jika saya bugar, maka saya akan lebih memiliki kesempatan untuk berprestasi. 53 peserta didik menjawab sangat setuju, 16 peserta didik setuju, ada 3 peserta didik kurang setuju, dan tidak ada yang tidak setuju. Aplikasi SipGuard sangat membantu dalam aktivitas kebugaran jasmani saya. Ada 60 peserta didik menjawab sangat setuju, 14 peserta didik menjawab setuju, 1 peserta didik menjawab kurang setuju. Dan pernyataan yang terakhir, setelah saya melakukan aktivitas olahraga bersama Pak Rudi, saya lebih bersemangat untuk berolahraga demi kesehatan tubuh saya. Ada 62 peserta didik menjawab sangat setuju, dan 13 peserta didik menjawab setuju. Selain mengisi kuesioner atau angket yang dibagikan kepada peserta didik, saya juga memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan pembuatan video berupa question and answer atau Q&A peserta didik setelah melaksanakan aktivitas olahraga selama seminggu dan menggunakan dengan aplikasi SipGuard terhadap prestasi belajarnya. Cuplikan video sebagai berikut. Check it out. Kebugaran jasmani adalah suatu kemampuan tubuh untuk melakukan suatu kegiatan tanpa mengalami kelelahan, yang mana orang tersebut masih sanggup atau masih memiliki energi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang lain. Ya, ada. Karena kebugaran jasmani adalah suatu kegiatan yang positif
yang berguna bagi tubuh dan kesehatan kita sehari-hari, yang dapat membantu kita berprestasi, contohnya dalam bidang olahraga. Menurut saya, aplikasi Sipgar ini sangat bermanfaat sekali karena dapat membantu dan mengukur kebugaran jasmani seseorang. Dan aplikasi ini menurut saya sangat simpel dan praktis. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa kita tutup dengan salam bugar berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Skirana dari kelas 81 SMP Negeri 144 Jakarta. Kali ini saya akan membahas review kebugaran, sesi tanya jawab atau Q&A. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas rutin tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Selain itu, kebugaran jasmani merupakan hal yang harus dipenuhi agar tubuh dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Fungsi kebugaran jasmani sendiri untuk menilai kemampuan fisik seseorang. Kebugaran jasmani ada kaitannya dengan prestasi belajar di sekolah. Pada apabila kita melaksanakan kebugaran jasmani secara efisien, maka kita akan aktif di pelajaran sekolah. Namun apabila tidak, maka kita akan sering berkonsentrasi dan hal itu akan berdampak pada pelajaran atau prestasi kita di sekolah. Aplikasi Sipgar merupakan aplikasi pencatatan pemeriksaan kondisi atau tubuh fisik seseorang. Tanggapan saya setelah mencoba aplikasi Sipgar ini, saya merasa bahwa aplikasi Sipgar ini sangatlah keren dan patut dijunjung jempol. Karena selain saya dimudahkan untuk memperhatikan kondisi fisik maupun kebugaran saya juga dimudahkan untuk berolahraga dimanapun dan kapanpun. Saya rasa hanya itu yang bisa saya ucapkan. Maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar berprestasi. Hubungan tingkat kebugaran jasmani dan prestasi siswa. Kegiatan fisik dan olahraga secara teratur dan cukup takarannya dapat membantu mempertahankan derajat kesehatan yang optimal bagi peserta didik. Kegiatan fisik dan olahraga yang tidak seimbang dengan energi yang dikonsumsi dapat mengakibatkan berat badan tidak seimbang dengan energi yang dikonsumsi dan dapat mengakibatkan berat badan lebih atau berat badan yang kurang bagi peserta didik. Manfaat kebugaran jasmani juga sangat penting bagi peserta didik. Salah satu cara menjaga kebugaran fisik siswa harus mau meninjau atau menjaga tingkat kebugaran tubuhnya setiap hari. Kebugaran atau kesegaran jasmani dimaknai sebagai kemampuan tubuh siswa untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Untuk dapat mencapai kondisi kesegaran jasmani yang prima, seseorang harus melakukan kegiatan latihan fisik yang melibatkan komponen kesegaran jasmani dengan metode latihan yang benar. Dari pemahaman ini, kondisi jasmani bugar atau segar akan mempengaruhi daya tahan siswa dalam menjalankan aktivitasnya dan juga akan mempengaruhi kondisi siswa dalam prestasi belajarnya. Siswa yang memiliki tingkat kebugaran jasmani tinggi tidak mudah lelah dalam belajar. Hal ini sangat penting untuk mengingat siswa belajar berkaitan dengan jiwa dan raganya. Jika siswa semangat belajar, otomatis prestasi pasti akan didapatkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebugaran jasmani siswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar peserta didik di sekolah. Kendala yang saya hadapi saat menyusun program olah karsa, yaitu yang pertama tidak bisa mengetik saat membuka aplikasi Sipgar, jadi sedikit ada gangguan. Yang kedua, jika memilih akun peserta didik, maka harus mendaftarkan akun orang tuanya dulu. Untuk efisiensi waktu, saya memberikan akun saya sebagai pengganti akun orang tua peserta didik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta didik bisa langsung untuk mencoba aplikasinya. Yang ketiga, aplikasi sering keluar sendiri atau force close. Yang keempat, tidak mau berhenti setelah melewati jarak tempuh yang ditentukan. Ada beberapa peserta didik yang sempat mengalami hal seperti itu.
dan akhirnya peserta didik saya suruh screenshot untuk hasil terakhir sebagai catatannya. Tidak bisa, yang terakhir kendalanya, yang kelima, tidak bisa digunakan pada pengguna iPhone atau iOS. Jadi hanya bisa digunakan oleh pengguna HP Android saja. Lalu saran yang saya berikan untuk penyedia aplikasi, yang pertama, perbaikan aplikasi agar dapat terhindar dari masalah yang sering ditemukan dalam lapangan. Yang kedua, dapat digunakan di semua perangkat seluler. Diharapkan tidak hanya Android, tapi iPhone atau iOS juga bisa menggunakan aplikasi SIPGAR ini. Saran yang ketiga, ditambah lagi variasi pengukuran kebugaran jasmani komponen yang lainnya. Misal, bisa mengukur kecepatan, bisa mengukur daya tahan otot, atau mungkin bisa variasi kebugaran jasmani yang lain. Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu terus mengajak peserta didik untuk selalu melakukan aktivitas olahraga di sela-sela kegiatan sehari-hari. Karena dengan berolahraga kita akan menjadi bugar. Apabila kita bugar, maka kita akan mengembangkan kemampuan belajar kita secara optimal, sehingga dapat mengarahkan diri pada prestasi belajar yang baik. Semangat untuk anak-anakku siswa 144, kalian pasti bisa. Baik, demikian video olah karsa yang telah saya paparkan. Semoga kiranya memberikan manfaat dan motivasi untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani kita. Apabila dalam saya menyampaikan terselip salah dalam ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat hari ulang tahun PGRI ke-76. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 dan selamat Hari Kesehatan Nasional 2021. Mari kita bersama-sama mengucapkan jargon kegiatan kita. 1, 2, 3. Bugar berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in